Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini ada pertandingan Liverpool, jadi saya pakai jersey Liverpool. BTW, eh, kalian dukung siapa nih di Liga Premier League? Oke. Bagi video ini akan kita bahas seputar review ya, review aplikasi. Jadi bukan pembuatan atau tutorial dari aplikasi ini. Jadi hanya sekedar review dan bagaimana live demo dari aplikasi tersebut. Oke, pertama kita akan aktifkan dulu SAMPP. Ini sudah terbuka tadi. Nah, ini saya pakai SAMPP versi 3.30 tahun 2021. Oke, kita langsung ke menu localhost. Kita cek dulu ke localhost database. Oke, di sini sudah siap ya database tabel yang saya buat simple. Ada bank, hutang, kategori piutang, transaksi, transaksi gambar, dan user. Nah, setiap tabel pasti memiliki struktur. Oke, kita langsung ke server dari link pengelolaan keuangan atau aplikasi ini. Oke, jadi ini sesuai dengan nama database tadi, project keuangan, project underscore keuangan. Oke, tampilannya seperti ini, simple dan elegan. Oke, di sini ada copyright nama. Di sini bisa dikustomisasi ya, dikustomisasi logo atau nama bisnis teman-teman sekalian. Oke, kita sign. Nah, tampilan pertamanya dari homepage dashboard admin akan muncul beberapa ringkasan, salah satunya adalah ringkasan pemasukan dan pengeluaran. Di sini sudah terbagi jadi empat kolom ya, empat kolom dari ringkasan, yaitu ringkasan pemasukan harian, pengeluaran harian, pemasukan bulanan dan pengeluaran bulanan, pemasukan tahunan dan pengeluaran tahunan hingga mencakup keseluruhan dari pemasukan dan pengeluaran tahunan. Nah, ini juga kami siapkan widget ya, widget kalender. Jadi teman-teman nanti kalau memakai aplikasi ini tidak akan salah atau bingung melihat kalender kembali. Ini sudah saya berikan widget kalender. Lalu di sini akan ada muncul grafik. Grafik ini grafik pemasukan dan pengeluaran. Nah, untuk yang hijau ini pemasukan dan yang merah ini adalah pengeluaran. Oke, ini adalah bulanan. Lalu yang di bawahnya ada tahunan. Seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini berhubung kita sudah masuk di tahun 2025, dia akan muncul di tahun 2025. Oke, selanjutnya kita ke menu navigasi atau sidebar di aplikasi ini. Di menu ini kita akan buat terlebih dahulu data kategori. Di sini sudah saya contohkan ada 3, lainnya minyak, ekskavator, dan pembelian alat. Nah, karena memang proyeksi laporan ini untuk suatu perusahaan, maka saya contohkan seperti itu. Jadi contohnya adalah minyak ekskavator dan pembelian alat. Selain itu mungkin teman-teman kalau punya kategori lain bisa menambahkannya di pojok kanan atas dengan memasukkan nama kategori, bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, kita contohkan dengan mungkin pembelian alat tulis. Oke, mungkin di suatu perusahaan akan membeli sebuah ATK, maka kita kustomisasi seperti itu, atau pembelian ATK lebih simpel ya, pembelian ATK. Setelah dari pembuatan kategori, kita masuk lompat dulu ya. Sebenarnya ini lompatnya ke sini, ke rekening bank. Ke rekening bank ini semestinya disesuaikan dengan rekening dari perusahaan kita masing-masing. Nah, di sini bisa dikustomisasi atas nama bank apa, lalu atas nama pemilik siapa atau perusahaan apa, rekening dan saldo yang tersedia. Nah, tetapi kalau emang suatu keharusan melakukan transaksi dengan uang tunai, kami juga sudah menyiapkannya dengan kategori keuangan uang tunai atau cash ya. Nah, kita langsung coba di data transaksi.
Di data transaksi akan muncul, ini contoh yang sudah saya input. Di sini akan muncul tabel nomor, tanggal, kategori, keterangan, pemasukan, jenis transaksi ya, jenis transaksinya ada pemasukan atau pengeluaran, lalu ada opsi. Opsi di sini kita berikan edit seperti roda gigi ini, dan untuk option trust atau sampah ya. Jadi untuk menghapus dari KTP atau transaksi yang sudah kita buat. Nah, kita contohkan untuk ke tambah transaksi di pojok kanan atas. Kita buat dulu tanggalnya. Kita mungkin masuk ke tanggal 7 misal. Lalu jenis kita buat pengeluaran. Nah, tadi sudah kita buatkan pembelian alat tulis. Nominal tidak perlu memakai separator ya. Separator itu adalah pemisah, jadi tidak perlu memakai titik atau koma. Kalau kini sudah disetting dengan rupiah, yaitu dengan menggunakan separator titik. Nah, kita akan buat misal 100.000 di sini. Oke. Lalu di sini ada upload gambar. Nah, di upload gambar ini teman-teman dapat mengupload barang yang kita beli misal, atau barang bukti kwitansi. Nah, kita contohkan seperti ini. Ini kita misalkan screenshot ini sebagai barang bukti atau kwitansi. Lalu keterangan ini mungkin bisa menjadi teman-teman tambahkan kronologi atau spesifikasi barang yang kita beli. Misal buku 10 pack, pensil 10 pack. Oke. Ini hanya semisal ya teman-teman. Jadi satuannya nanti menyesuaikan dengan satuan dari pembelian atau dari barang yang kita beli. Lalu rekening tadi kita sudah membuat ya, kita customisasi defaultnya, kita kasih Bank Mandiri, maka dia akan muncul. Nah, tapi kalau memang pembelian ini harus cash, maka kita bisa sudah disediakan dengan cash di sini atau uang tunai ya, nah, seperti ini. Nah, kita contohkan cash ya mungkin ya, salah satunya cash. Kita cash seperti ini, kita simpan. Oke, lalu nanti akan muncul tabelnya di paling atas nomor 1. Dia akan muncul berdasarkan waktu input ditambah transaksi ini. Oke. Nah, kalaupun teman-teman ingin mengedit dari transaksi yang sudah dimasukkan di tabel ini, maka kita akan masuk ke menu ini, ronda gerigi atau yang warna kuning, kita klik. Nah, nanti akan muncul Ajax atau tabel seperti ini, edit transaksi. Nah, di sini teman-teman dapat merubahnya, disesuaikan seperti ini. Nah, untuk gambar ini sebenarnya sudah terinput ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu menginput ulang, walaupun di sini tidak terkonfirmasi jenis atau nama file apa yang sudah diinput. Oke. Dan di sini juga, di sini tidak perlu diubah lagi menjadi pilihan yang cash atau mandiri. Kecuali teman-teman memang harus merubahnya seperti itu. Kita tutup. Nah, untuk melihat dari di mana ringkasan dari data transaksi ini, kita akan ke ini, menu rincian transaksi. Nah, kalau tadi kita memilihnya ini cash, 100.000 pembelian dari ATK ini cash, maka kita masuk ke rincian transaksi, lalu drop down ke menu cash. Nah, menu ini akan menampilkan data transaksi yang sudah kita pilih di menu transaksi tadi. Ya, tadi kan kita pilih di tanggal 7, keterangan 10 pack buku, 10 pack pensil dengan harga nominal 100.000. Nah, di laporan keuangan ini juga teman-teman dapat menambahkan catatan hutang dan piutang. Oke. Nah, hutang itu adalah uang yang diambil dari perusahaan yang hutang tentu saja uang yang diambil dari perusahaan oleh seseorang atau perusahaan lain, sehingga kan menimbulkan kekurangan dari uang dari perusahaan itu. Sedangkan piutang tentu saja kita meminjam uang. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mempunyai utang ataupun mungkin karyawan memiliki utang atau kasbon, mungkin bisa ditambahkan di sini. Seperti itu. Atau mungkin juga piutang, mungkin perusahaan juga melakukan apa ya namanya, cashback
cashback atau pengembalian uang dari uang karyawan yang dipakai terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, di sini tadi sudah kita jelaskan rekening bank tadi ya di sini. Lalu kita bisa menambahkan data pengguna. Nah, untuk laporan keuangan ini sebenarnya kami setting untuk 2 level ya, jadi levelnya cuman ada administrator dan manajemen. Beda dari manajemen dan administrator ini hanya terletak pada data kategori. Nah, untuk manajemen ini tidak bisa merubah atau memodifikasi pada menu data kategori. Lalu tidak bisa merubah rekening bank. Nah, di sini teman-teman manajemen tidak bisa merubah menu tampilan data akun bank. Oke. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bila ingin melakukan tarik data dari semua transaksi yang sudah dimasukkan di aplikasi ini, kita masuk ke menu laporan. Nah, menu laporan akan tampil seperti ini, akan muncul filter, yaitu filter tanggal ya, kita buat tanggal 1 misal sampai dengan tanggal 9. Lalu di sini akan muncul kategori, kita bisa pilih tadi kita pembelian alat tulis dan minyak ekskavator atau lainnya. Nah, maka itu kalau memang harus ditampilkan semua kategori, kita bisa memilihnya di sini, langsung pilih semua kategori, tampilkan. Oke. Nah, maka semua akan tampil seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Di sini sudah lengkap dari tanggal kita filter hingga kategorinya. Lalu setelah tampil seperti ini, teman-teman dapat langsung mencetak atau mengkonvertnya atau mendownloadnya sebagai PDF atau langsung print jika harus dicetak atau di printnya untuk hard copy mungkin. Nah, di sini juga dicetak PDF ini untuk soft file dari laporan keuangan tersebut. Kita contohkan di menu cetak PDF. Oke, di sini. Oke, nanti akan muncul seperti ini laporan dari PDF. Laporan dari PDF. Oke, seperti ini. Oke, ini tadi belum kita ulang di sini. Oke, data transaksi kita contohkan file cash. Kita pilih dulu ya. Oke, kita masuk ke menu sini tadi, kita tutup dulu. Oke, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kategori tampilkan seperti ini, lalu kita tampilkan. Oke, ini masih buktinya masih ada gambar di PDF ini, masih ada beberapa error, nanti akan saya perbaiki. Nah, kita cek untuk print. Nah, print masih juga seperti ini belum lengkap ya. Kalaupun nanti memang harus ditambahkan dengan dengan kop perusahaan di sini. Di sini kita ingin menambahkan kop perusahaan, nanti kita akan buatkan sesuai dengan customisasi dari teman-teman. Oke, gitu. Oke, kita tutup. Nah, seperti itulah tampilan dari sistem keuangan manajemen laporan ya. Jadi kalau teman-teman membutuhkan aplikasi ini, bisa menghubungi kami di deskripsi video berikut ini. Oke, semoga bermanfaat dan bisa menjadi gambaran untuk teman-teman menyampaikan kepada pimpinannya masing-masing. Terima kasih telah menonton live demo dari aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.